Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7 mulai. Tuhan itu baik, memang Tuhan itu baik adanya. Kita seringkali yang gak baik. Sekalipun kita gak baik, Tuhan yang kita sembah pun tetap baik adanya. Selama kasih karunia Tuhan, kasih karunia melimpah dalam kehidupan kita, Tuhan tetap mengampuni, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memproteksi, Tuhan tetap bikin breakthrough dan terobosan sekalipun kita ini jahat di mata Tuhan, tapi bertobat dan balik kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini tetap melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ya tetap kita akan berurusan dengan murkanya. Makanya sebelum murka Tuhan itu datang, lebih baik kita bertobat. Dalam kondisi apapun juga dia tetap baik. Dalam kondisi kita yang hari ini nggak baik, kondisi kita hari ini yang babak belur, kondisi kita yang hari ini yang kacau dan berantakan, Tuhan itu tetap baik. Dan Tuhan kalau baik, dia tetap memberikan masa depan yang baik atas kehidupan kita. Kondisi kita boleh nggak nyaman, nggak enak, nggak seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan tetap baik adanya. Apapun yang terjadi, dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh kacau, orang dunia boleh berantakan, rusak hidupnya, tapi Tuhan kita tetap baik. Sampai hari ini kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni dosa kita, Tuhan angkat kita menjadi anaknya, Tuhan pulihkan kita, tidak hanya dipulihkan, Tuhan berkatin kita, Tuhan akan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kondisi apapun, pastikan hidupmu kenal Tuhan, ngalami Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan the best, Allah yang kita sembah, Allah yang kita cintai, Allah yang kita layani itu Allah yang terbaik. Saya melayani Tuhan sudah bertahun-tahun, dan saya mengalami pasang surut melayani Tuhan itu. Kondisi saya bisa tiba-tiba tidak enak, ngalami tekanan, ngalami himpitan, ngalami persoalan. Tapi di sisi lain Tuhan begitu mudah pulihkan. Tuhan begitu mudah bawa kita ke dalam level yang berbeda. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang mengalami problem, masalah, himpitan, tekanan atau persoalan apapun juga, jangan pernah naruh curiga bahwa Tuhan akan mencelakai kamu. Tuhan kita itu tetap baik. Dalam kondisi buruk, dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi saya susah, kondisi padang gurun, kondisi kekeringan, kondisi rasanya doa nggak dijawab Tuhan, penyembahan rasanya mentok, apapun yang kita lakukan rasanya mentok, saya tidak pernah taruh curiga bahwa Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang jahat. Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan selalu membawa kepada kebaikan. Makanya Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah, kita hari ini mengalami kesusahan. Yang perlu kita cari adalah Tuhan, bukan orang lain. Orang lain itu pertolongannya terbatas, tetapi Tuhan yang kita layani tidak terbatas. Engkau hari ini mentok karirmu, bisnismu mentok, pelayananmu mentok, bahkan keluargamu sedang kacau dan berantakan. Tuhan kita itu the best loh. Tuhan kita itu yang terbaik loh. Tuhan kita itu luar biasa sekali. Dia Allah yang terbaik yang kita layani siang dan malam. Dia tetap menjadi tempat perlindungan. Dia tetap Allah yang sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Waktu kondisi kita susah, waktu kondisi kita tertekan, tempat perlindungan yang terbaik adalah Tuhan kok. Kalau engkau sedang kesepian, sedang sendiri, sedang ditinggalkan, tidak dihargai, tidak dihormatin, diperlakukan buruk, diperlakukan busuk, disingkirkan, atau mengalami hal yang jelek sekalipun yang rasanya kamu nggak mampu, nggak kuat, nggak sanggup, Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia akan berikan kelegaan, dia akan berikan perlindungan, dia akan berikan rasa aman, dia akan berikan rasa tentram dalam hati kita. Jangan pernah cari yang lain. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan aktivitas apapun juga, kita bisa bekerja, kita melakukan apapun yang Tuhan percayakan hari ini, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Tetapi di sisi lain hati kita itu harus tetap nempel kepada Tuhan, koneksi, terhubung, punya kedekatan, punya keintiman. Ini yang akan membuat Tuhan itu mengenal orang yang berlindung kepadanya. Karena Tuhan itu kenal hati kita. Bapak Ibu, Tuhan itu ngerti loh detail masalahmu, detail persoalanmu, nama kecilmu, kehidupan hari-harimu. Dia tuh tahu persis. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Engkau sedang bergumul, engkau sedang berjuang, engkau sedang mengalami tekanan, himpitan. Saya beberapa hari ini terima message dari beberapa orang yang sedang struggle hidupnya, mentok sampai titik nadir. Dengerin baik-baik.
Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia tahu air matamu, dia tahu persoalanmu, dia tahu detail apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Dia tahu kesusahanmu, dia tahu perjuanganmu, dia tahu persis tetesan air matamu. Dan dia adalah Allah yang the best. Dia adalah Allah yang terbaik. Dia adalah Allah yang bikin breakthrough dan terobosan. Dia akan sanggup membuat hidupmu dipulihkan, dipromosi, dan diberkatin Tuhan. Dia kenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia ngerti waktu engkau sedang kesusahan datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa jerit sama Tuhan. Dia kenal hatimu. Dia kenal hatimu. Seringkali memang Tuhan nggak buru-buru jawab doa kita. Seringkali Tuhan seakan-akan biarkan. Bahkan kita nyembah Tuhan pun seakan-akan nggak ada hadirat Tuhan. Berdoa rasanya mentok di plafon. Dengerin baik-baik. Bukan berarti Tuhan nggak peduli loh. Bukan Tuhan ninggalin kita loh. Memang ada momen-momen tertentu kita tuh dibiarkan seakan-akan sendiri, tapi tidak sendiri. Sedang didewasakan, sedang dibentuk, sedang dimurnikan, supaya hati kita ini semakin hari semakin bisa tumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bukan menjadi anak-anak lagi, bisa membedakan, memiliki kepekaan yang tajam, semakin matang secara rohani, sehingga semua apapun yang kita kerjakan, mau ngerasain rasanya Tuhan dekat atau Tuhan jauh, ngerasain hadirat atau biasa saja, tetap kenalin Tuhan, tetap cintai Tuhan, karena dia kenal. Kalau Tuhan biarkan hari ini belum ada breakthrough dan terobosan, kok hari ini belum ada apa-apa ya, tanda-tandanya pun aja belum terlihat baik, tanda-tandanya pun aja belum muncul sedikit pun, kok seakan-akan mentok, seakan-akan seperti jalan buntu, semua orang kok menjauhin kayak begini. Dengerin baik-baik, Tuhan tahu dan Tuhan kenal engkau secara detail dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan. Apalagi kalau engkau sungguh-sungguh mencari Dia, berlindung, nangis, setiap tetesan air matamu dihitung Tuhan. Setiap tangisanmu diperhitungkan Tuhan. Setiap jeritan hatimu diperhitungkan Tuhan. Apalagi orang-orang yang teraniaya dan kau tetap ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungi, Tuhan akan munculkan kebenaranmu. Dan Tuhan akan buat hidupmu mengalami pertolongan Allah secara ilahi. Jangan menyerah. Pada waktu kesesakan seperti ini, pada waktu kesusahan, datang kepada Tuhan, berlindung kepadanya. Ayat yang ke-8, perhatikan. Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Sekalipun ada tantangan banjir yang besar, yang gak bisa dilalui. Ini gak sanggup ini, gak mungkin ini, gak bisa ini, mustahil ini. Dengerin baik-baik. Tuhan sanggup menyeberangkan kita dari bencana. Tuhan sanggup meluputkan kita dari persoalan. Tuhan sanggup menyelesaikan dari semua masalah dan tekanan yang kamu alami. Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu setia. Tuhan kita the best yang kita layani siang dan malam. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang powerful, yang menyertai kita. Perhatikan, ia menghabisi sama sekali orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalunya ke dalam gelap. Jelas, kita harus pastikan posisi kita di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, sikap hati kita benar, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kesucian, posisi kita ini di pihak Tuhan, orang boleh berlaku jahat loh. Orang boleh berniat jahat. Orang boleh memperkatakan yang jahat, gosipin, ngomongin, fitnah, tuduh, perlakuan buruk, ancam sekalipun. Kalau kita di pihak Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita loh. Kalau kita di pihaknya Tuhan, Tuhan akan muncul dengan kekuatan dan kedahsyatannya. Tapi kalau kita ini nggak di pihak Tuhan, kamu dalam kondisi berdosa, nggak mau bertobat, nggak mau balik sama Tuhan. Kamu dalam kondisi jatuh dalam dosa, bukan sadar, bertobat, malah melakukan hal yang jahat, yang buruk, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Alkitab ngomong Tuhan, ia akan menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalau ke dalam kegelapan. Pastikan hati kita, sikap hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Coba perhatikan ayat yang keduanya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan marahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Dengerin baik-baik. Tuhan itu baik bagi orang yang mengasihi Dia.
bagi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi bagi orang yang berada di pihak lawan, di pihak lawannya Tuhan, urusannya tambah ruwet, tambah kacau. Makanya di Efesus 4 ayat yang ke-30, jangan dukakan Roh Kudus. Di Yesaya 63 ayat yang 10 katakan begini nih, jangan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia akan berperang melawan hidupmu. Kalau kita ini tidak, posisi yang tidak benar, bertobat balik kepada Tuhan. Jangan sudah tahu salah, kamu ngotot gak mau bertobat, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Udah tahu kepahitan itu, dosa dan pelanggaran dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kamu tetap mengasihi dirimu, kamu gak mau melepaskan pengampunan, kamu gak di pihak Tuhan, kamu di pihak lawannya Tuhan. Kalau kamu di pihak lawannya Tuhan, dan Tuhan gak jadi pembelamu, kamu akan dihabisin setan. Setan akan gagain, setan akan injak-injak, setan akan hancurkan begitu rupa. Makanya orang itu kalau nggak bisa takluk dan tunduk di hadapan Tuhan, harus bertobat dan sungguh-sungguh belajar kebenaran. Tambah hari, hati kita ini harusnya benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertain kita, Tuhan di pihak kita, kita ngalami masalah apapun tenang, karena Tuhan berada di pihak kita. Tetapi kalau kita ini di pihak lawannya Tuhan, urusanmu ruwet, kacau. Coba kita perhatikan orang-orang yang hidup di dalam dosa tidak bertobat, ujungnya seperti apa? Ujungnya kacau, berantakan, hidupnya hancur, dan gak mau bertobat lagi. Udah seperti itu, sudah tahu salah tetap dilakukan. Engkau gak di pihak Tuhan loh, sampai engkau bertobat balik kepada Tuhan. Karena apa? Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, putus hubungannya. Dosa membuat hubungannya Adam dan Hawa putus, gak ada hubungan, dan dia dikuasain kutuk. Dosa itu mendatangkan kutuk. Dosa membuat celah perlindungan Tuhan itu bocor. Dan sehingga setan bisa gagain, setan bisa kuasai, setan bisa hancurkan. Karena setan dari semulanya ingin menghancurkan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus sadar diri. Pastikan setiap hari posisi kita itu benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan tahu posisimu benar di hadapan Tuhan sampai engkau setiap hari datang kepada Tuhan, bergaul, memiliki keintiman, berdoa, nyembah Tuhan, connect dengan Tuhan. Itu akan memproteksi hatimu, memiliki kepekaan yang tajam. Ketika engkau bikin kesalahan dan dosa, ada templakan Roh Kudus yang membuat engkau tidak mau melakukan lagi. Ketika engkau sedang melakukan dosa dan pelanggaran, dan kamu tetap ngotot, Roh Kudus akan templak. Dan kita akan disadarkan kembali. Tapi kalau engkau hidup dalam dosa, kamu udah biasa melakukan dosa, nggak ada teguran, di jalan terus aja maunya sendiri, enaknya sendiri, jalan maunya sendiri aja. Kalau sudah seperti itu, ujung hidupmu akan dikacau, hidupmu akan berantakan, dan tidak bisa menggenapi janji Tuhan. Dengerin baik-baik. Pastikan posisi hatimu benar di hadapan Tuhan. Bereskan hari ini. Kalau didapatin kecurangan dan dosa, bertobat balik kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu panjang sabar. Sampai hari ini Tuhan tunggu kita. Setia dia menunggu kita balik kepada Tuhan. Saya suka perumpamaan tentang anak yang terhilang itu. Dua anak yang terhilang itu, anak bungsu dan anak yang sulung. Ketika salah satu anaknya minta hartanya dan dijual, dia pergi kepada pelacur, dihabiskan, dan dia makan ampas makanan babi itu. Dia akhirnya sadar diri dan balik. Dengerin baik-baik. Dari jauh bapaknya samperin loh. Tunggu terus setiap hari. Anakku balik apa tidak? Anakku balik. Ketika didapatin dari jauh dibalik, dia samperin dulu, dia lari temuin anaknya. Hari ini pun juga sama. Tuhan sedang di depan pintu menunggu. Dia ketok pintu, dia nunggu kita buka hati. Nunggu pintu untuk undang masuk. Sampai engkau bukakan pintumu, dia Tuhan tetap ketok pintu di depan. Minta engkau sendiri membukakan pintu. Dengerin baik-baik. Hari ini, kalau engkau sedang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kekacauan, hidup tidak kudus di hadapan Tuhan, hidup bukan di pihak Tuhan, Tuhan sedang ngetok hatimu sampai tangannya berdarah-darah, tetap nunggu engkau buka pintu. Bertobat, balik kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang panjang sabar
dan besar kuasa. Kalau Tuhan itu besar kuasa, lo engkau punya masalah apapun juga, Tuhan sanggup pulihkan seperti Tuhan membalikkan telapak tangan. Mudah sekali. Tuhan untuk bikin breakthrough dan terobosan, untuk memulihkan kehidupan kita, untuk melakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan itu mudah sekali. Tetapi Tuhan untuk mengubah hati kita dibutuhkan hati kita yang rela mau dibentuk, diajar. Tuhan memulihkan hati kita itu dibutuhkan kerjasama kita dengan Roh Kudus bertobat. Kerjasama mau dibentuk, diproses. Tapi Tuhan untuk memulihkan kehidupan itu mudah sekali. Kadang Tuhan gak pulihkan kehidupan kita sampai kita tunggu bertobat dan berubah dahulu. Supaya apa? Hidupmu tidak tambah hancur. Supaya hidupmu tambah diberkatin Tuhan, menjadi dampak bagi banyak orang. Dia besar kuasanya. Kalau kita ada di pihak Tuhan, Tuhan akan proteksi, Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi. Tapi di sisi lain, Tuhan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jelas. Kalau engkau bersalah, nggak mau bertobat, kamu akan tanggung akibatnya. Kalau hari ini kita bikin kesalahan, pelanggaran, bertobat sama Tuhan, minta kekuatan untuk bayar harga, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Apa? Kamu ngalami puting beliung kehidupanmu, kekacauan dalam hidupmu, badai yang rasanya kamu hanyut terbang dengan masalah persoalan, himpitan, tekanan, kemiskinan, kekurangan, kebangkrutan, apapun masalahmu yang rumit, yang kacau, yang seakan-akan menghancurkan hidupmu. Tuhan berjalan di sana. Tuhan berjalan dalam puting beliung kok. Tuhan menguasai, Tuhan sanggup tuntun hidupmu. Nggak perlu ada yang kita khawatirkan sebenarnya dalam kehidupan kita ini. Kita itu khawatir, kita itu bingung, kita itu kacau dan berantakan karena kita itu nggak nempel sama Tuhan. Tapi kalau hati kita ini nempel sama Tuhan, hati kita ini sungguh-sungguh mencari dan menyembah Tuhan, hidup dalam kebenaran, nggak pernah ada khawatir. Dengerin baik-baik ayat yang keempat. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Powerful nggak ini? Ini terbukti ketika dia membelah laut, menyeberangkan orang Israel dari tanah Mesir. Powerful kok. Tuhan sanggup lakukan. Di masa-masa lalu Tuhan sanggup bikin mujizat. Di masa-masa lalu Tuhan tolong kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan bikin terobosan, Tuhan promosi kita. Di masa yang akan datang pun Tuhan akan lakukan yang sama, bahkan lebih hebat dan dahsyat. Di masa yang akan datang Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan pakai kita secara ajaib dan luar biasa. Tuhan kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, hati kita nih harusnya tambah hari tambah mencintai Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Bukan tambah jauh daripada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering, apa sih yang gak bisa? Apa sih yang gak sanggup Tuhan kerjakan? Kenapa kok kita nggak bisa percaya kepada Dia? Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Limbanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Kurang apa meneh? Kita tuh punya Tuhan yang powerful. Kurang apa lagi? Bukankah Tuhan sumber segala-galanya? Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Harusnya kita respect dan hormat sama Tuhan. Kalau kita ngelihat kedahsyatan Tuhan, kita ngerti karakter Tuhan itu powerful dan dahsyat. Bukan kita harus kenal Tuhan dari sisi yang lain. Di sisi lain Tuhan panjang sabar, Dia baik, pengampun, pemurah hati, penuh kasih dan belas kasihan. Di sisi lain Dia Allah yang cemburu. Tuhan mau hidup kita takut akan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Cemburu Dia nggak mau di dalam hati kita itu ada ilah lain selain Dia. Dia pingin menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja yang memerintah. Tuhan mau hati kita mencintai dan mengasihi. Tapi di sisi lain Tuhan juga penuh murka dan amar. Kita kalau tahu ini ya, kita harusnya hidup takut akan Tuhan loh. Nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono. Kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita nggak mau ambil keputusan yang serampangan lagi. Kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Pengampun, Tuhan bikin pertolongan, Tuhan bikin mujizat. Di sisi lain Tuhan yang pencemburu. Dia adalah Allah yang penuh geram bagi para musuhnya. Ya, kita harus respect dan hormat sama Tuhan.
Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang hidupnya tambah hari tambah serampang. Nyakitin orang lain, nipu orang lain, berkata busuk kepada orang lain, merendahkan. Saya nggak habis pikir orang yang nggak hidup respect sama Tuhan. Kamu nggak ada di pihak Tuhan kalau hidupmu ngaco dan berantakan terus. Tuhan nggak ada di pihakmu. Kalau Tuhan nggak ada di pihakmu, tidak heran hidupmu kacau, digagain setan, dibikin hancur, dibikin berantakan setan. Taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan setiap hari. Sepenuhnya. Makanya kalau kamu kenal Tuhan, ngalami Tuhan, makanya setiap orang harus mengalami Tuhan secara pribadi, bergaul dengan Tuhan, kenal Tuhan bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, bukan kata pengkhotbah, tapi kamu sendiri ngalami Tuhan, baru hidupmu akan tahu persis caranya Tuhan bekerja. Dia Allah panjang sabar, Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu sendiri. Dia Allah yang the best, yang terbaik, yang kita sembah siang dan malam. Harusnya hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Nempel sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Bukan hati kita nempel kepada sesuatu yang lain. Makanya alami Tuhan secara pribadi. Kalau engkau ngalami Tuhan, hidupmu pasti berubah. Kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah. Harusnya tambah hari kita kenal Tuhan, hidup kita semakin hati-hati, gak mau sembarampangan dan sembrono. Kita mau dedikasikan sepenuhnya hati kita untuk Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan izinkan Allah lain yang berkuasa dalam hatimu. Bisa saja itu hobimu, bisa saja itu karirmu, bisa saja jabatanmu, pelayananmu, anakmu, istrimu, apapun juga yang selain Tuhan yang menguasai hati kita. Ingat baik-baik, Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Dia mau menjadi satu-satunya yang berkuasa, bertahta, satu-satunya yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita kasihi. Bayangkan kalau setiap hari kita didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan atas hidupmu. Kamu kemanapun, kamu ditempatkan dimanapun, kamu bergaul, bertemu dengan siapapun, orang itu akan diberkatin Tuhan. Karena apa? Real, manifestasi penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa hari ini, ada roh takut akan Tuhan. Rasa gentar, respek, dan hormat sama Tuhan. Hidup gak mau sembarangan lagi. Hidup gak mau ngambur dan sembrono. Tapi hidupmu tambah hari tambah mencintai Tuhan. Tambah mengasihi Tuhan. Tambah respek dan hormat dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan akan campur tangan secara ajaib dan dahsyat. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tuhan akan bikin breakthrough. Tuhan akan bikin terobosan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Amin. Orang yang mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, dia tahu persis. Hari ini engkau sedang dalam kondisi terjepit, kondisi susah, kondisi bangkrut, kondisi ditinggalkan, kondisi disakitin, kondisi dihanatin sekalipun, dalam kondisi miskin, kekurangan, atau apapun juga. Tuhan sanggup memulihkan. Sebab Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan kenal orang yang berlindung, orang yang mencari Dia, orang yang hidup benar, orang yang nangis, menderita karena banyak persoalan yang dihadapi. Dia tahu persis. Dia tahu persis setiap tetesan air matamu, pergumulanmu. Semakin kau cari Tuhan, semakin kau respect sama Tuhan, semakin kau cintai Tuhan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan kita, Tuhan yang powerful dan dahsyat, yang sanggup membuat terobosan dalam kehidupan kita. Respect dan hormat, kasih dan cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya dalam kondisi hari ini yang babak belur, kacau, stres, bingung, kami tahu Tuhan adalah tempat pengungsian kami. Tuhan adalah tempat perlindungan kami yang sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan itu baik dan kami harus tetap respect dan hormat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pribadimu yang ajaib,
Terima kasih buat penerimaan-Mu atas hidup kami yang ngawur dan seringkali berantakan ini. Terima kasih buat panjang sabar-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa berkati semua orang yang mendengar firman ini Tuhan. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan, jamah Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan bawa mereka mengalami kedewasaan rohani. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini. Double porsi dalam nama Yesus. Hamba berdoa, kami materaikan firman ini dengan darah Yesus. Nempel, terpahat dalam loh batin kami. Sehingga firman ini jadi kehidupan bagi kehidupan kami setiap hari. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Mulai hari ini, dalam nama Yesus. Urapan kesembuhan mengalir atas hidupmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.